Halo para sahabat, sehat di channel kesayangan kita, Zona Sehat Lansia. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersemangat menjalani hari. Pada kesempatan kali ini, tim Zona Sehat Lansia hadir untuk membahas sebuah topik yang sangat penting bagi kualitas hidup kita, terutama di usia senja, yaitu tidur yang nyenyak dan berkualitas. Tidur bukan hanya sekadar istirahat setelah seharian beraktivitas. Lebih dari itu, tidur adalah fondasi utama bagi kesehatan fisik dan mental kita. Saat kita terlelap, tubuh dan pikiran kita melakukan serangkaian proses pemulihan yang vital. Otot-otot yang tegang mengendur, sel-sel yang rusak diperbaiki, energi dipulihkan, dan memori pun dikonsolidasi. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin yang hebat. Setelah bekerja keras seharian, mesin ini membutuhkan waktu untuk mendingin, diperbaiki, dan diisi bahan bakar agar dapat berfungsi optimal keesokan harinya. Tidur adalah waktu pemeliharaan bagi tubuh dan pikiran kita. Namun, seiring bertambahnya usia, tak jarang kita mengalami berbagai gangguan tidur. Mulai dari sulit memejamkan mata, sering terbangun di tengah malam, hingga tidur yang terasa ringan dan tidak menyegarkan. Hal ini tentu dapat berdampak buruk pada kualitas hidup kita secara kesel. Rasa lelah dan lesu di pagi hari, sulit berkonsentrasi, perubahan suasana hati, hingga risiko berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan penurunan fungsi kognitif dapat mengintai akibat kurang tidur. Oleh karena itu, memahami pentingnya tidur yang berkualitas dan bagaimana cara mendapatkannya menjadi kunci utama untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di usia lanjut. Melalui video ini, Zona Sehat Lansia akan mengupas tuntas berbagai permasalahan tidur yang sering dialami lansia, membahas faktor-faktor yang mempengaruhinya, memberikan solusi dan saran praktis, hingga menarik kesimpulan yang akan memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kualitas tidur. Mari kita bersama-sama menjelajahi dunia tidur yang nyenyak dan menemukan rahasia untuk bangun dengan tubuh yang segar, pikiran yang jernih, dan semangat yang membara setiap harinya. Siapkan diri Anda, simak baik-baik, dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang terkasih di sekitar Anda. Karena di Zona Sehat Lansia, kita percaya bahwa lansia yang sehat adalah lansia yang bahagia. Mari kita mulai petualangan menuju tidur yang lebih baik. Sekarang juga, sahabat sehat, seringkali kita mendengar keluhan dari para lansia mengenai sulitnya mendapatkan tidur yang berkualitas. Ini bukanlah sekadar masalah kecil, melainkan sebuah tantangan nyata yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental secara signifikan. Mari kita telaah lebih dalam berbagai permasalahan tidur yang umum dialami oleh para lansia. Pertama, insomnia. Ini adalah keluhan yang paling sering terdengar, yaitu kesulitan untuk memulai tidur. Sulit untuk mempertahankan tidur, sering terbangun, dan sulit tidur lagi. Atau bangun terlalu pagi, dan tidak bisa tidur lagi. Insomnia pada lansia bisa bersifat akut, singkat, atau kronis lebih dari 3 bulan. Kedua, sering terbangun di malam hari. Tidur yang terfragmentasi ini disebabkan berbagai hal, seperti kebutuhan buang air kecil nokturia, rasa nyeri akibat kondisi medis seperti arthritis, sindrom kaki gelisah, gangguan pernapasan saat tidur sleep apnea, atau lingkungan tidur yang tidak nyaman. Setiap kali terbangun, kualitas tidur menurun karena siklus tidur terganggu. Ketiga, kualitas tidur yang menurun. Meskipun durasi tidur cukup, namun tidur terasa tidak nyenyak, ringan, dan tidak menyegarkan saat bangun. Ini bisa karena gangguan siklus tidur normal, sleep apnea, atau bahkan stres dan kecemasan. Keempat, perubahan pola tidur. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian jam biologis tubuh cenderung berubah. Lansia seringkali cenderung tidur lebih awal dan bangun lebih awal, advanced sleep phase syndrome. Ini bisa menyebabkan rasa kantuk di siang hari jika tidak selaras dengan aktivitas sosial. Kelima, gangguan tidur spesifik. Contohnya adalah sleep apnea, pernapasan berhenti saat tidur, restless leg syndrome, dorongan tak tertahankan untuk menggerakkan kaki, dan REM sleep behavior disorder, bertindak keluar mimpi. Terakhir, dampak kurang tidur. Kurang tidur kronis pada lansia dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, gangguan mood, penurunan sistem kekebalan tubuh, peningkatan risiko jatuh, dan peningkatan risiko penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Menyadari berbagai permasalahan ini adalah langkah pertama yang penting untuk mencari solusi setelah memahami berbagai permasalahan tidur yang mungkin dihadapi para lansia. Kini saatnya kita mengupas tuntas faktor-faktor
Apa saja yang berperan dalam menciptakan gangguan tidur tersebut? Memahami akar permasalahan akan membantu kita menemukan solusi yang tepat dan efektif. Titik 1. Perubahan fisiologis. Akibat penuaan. Proses penuaan alami membawa berbagai perubahan dalam tubuh kita, termasuk sistem yang mengatur tidur dan bangun. Produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur cenderung menurun. Ritme sirkadian atau jam biologis tubuh juga berubah, menyebabkan kecenderungan tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Selain itu, proporsi tidur nyenyak deep sleep yang penting untuk pemulihan fisik dan kognitif cenderung berkurang. Lansia juga mungkin menjadi lebih sensitif terhadap gangguan lingkungan seperti suara atau cahaya. Kondisi medis tertentu. Banyak kondisi medis yang umum terjadi pada lansia dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas tidur. Misalnya, nyeri kronis akibat arthritis atau sakit punggung dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Penyakit jantung dan paru-paru dapat menyebabkan sesak napas atau nyeri dada. Diabetes dapat memicu terbangun di malam hari karena perubahan gula darah. Pembesaran prostat pada pria menyebabkan sering buang air kecil, nokturia. Bahkan, penyakit neurologis seperti Parkinson dan Alzheimer seringkali disertai gangguan tidur. 3. Efek samping obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi berbagai jenis obat. Beberapa obat ini dapat memiliki efek samping yang mengganggu tidur, seperti diuretik yang meningkatkan frekuensi buang air kecil, beta blocker yang bisa menyebabkan insomnia, atau antidepresan tertentu. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter mengenai efek samping obat yang dikonsumsi. 4. Faktor psikologis, kesehatan mental dan emosional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas tidur. Stres dan kecemasan akibat kekhawatiran, keuangan atau kesehatan dapat membuat pikiran terus berputar. Depresi juga sangat umum pada lansia, dan salah satu gejalanya adalah gangguan tidur, terutama insomnia dan bangun terlalu pagi. Trauma dan gangguan stres pasca trauma PTSD juga dapat mempengaruhi tidur. 5. Gaya hidup. Kebiasaan sehari-hari kita juga memainkan peran penting. Mengonsumsi makanan berat atau pedas terlalu dekat dengan waktu tidur bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Kafein dan nikotin adalah stimulan yang bisa menyebabkan sulit tidur jika dikonsumsi sore atau malam hari. Meskipun alkohol awalnya membuat mengantuk, namun setelah efeknya hilang, tidur bisa terfragmentasi. Kurangnya aktivitas fisik juga bisa berkontribusi pada gangguan tidur. Meskipun olahraga terlalu berat atau terlalu dekat, waktu tidur juga bisa mengganggu. Kebiasaan tidur yang buruk, poor sleep hygiene, seperti jadwal tidur, tidak teratur atau menggunakan tempat tidur untuk aktivitas lain selain tidur, juga perlu diperhatikan. 6. Lingkungan tidur. Kondisi kamar tidur juga sangat mempengaruhi. Suhu kamar yang terlalu panas atau dingin, cahaya yang masuk, kebisingan dari luar atau dalam rumah, serta kualitas udara yang buruk, semuanya bisa mengganggu tidur. Selain itu, kasur dan bantal yang tidak tepat juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Memahami interaksi kompleks antara berbagai faktor ini sangat penting untuk mengatasi masalah tidur pada lansia secara efektif. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada gangguan tidur seseorang, kita dapat mengembangkan strategi intervensi yang lebih personal dan berhasil. Setelah memahami akar permasalahan gangguan tidur pada lansia, kini saatnya kita membahas berbagai solusi dan saran praktis yang dapat membantu para sahabat sehat kita untuk kembali menikmati tidur yang nyenyak dan berkualitas. Penerapan langkah-langkah berikut secara konsisten dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. 1. Membangun rutinitas tidur yang konsisten. Sleep hygiene ini adalah fondasi utama untuk tidur yang baik. Tetapkan jadwal tidur yang teratur. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur ritme sirkadian tubuh. Ciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Lakukan aktivitas yang menenangkan sekitar 30-60 menit sebelum tidur, seperti membaca buku-buku fisik, mendengarkan musik yang lembut, mandi air hangat, atau peregangan ringan. Hindari aktivitas yang menstimulasi. Hindari tidur siang yang terlalu lama. Tidur siang yang singkat, 20-30 menit di awal hari, mungkin bermanfaat. Tapi tidur siang yang terlalu lama atau setelah sore hari dapat mengganggu tidur malam. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Hindari menggunakan tempat tidur untuk bekerja, menonton TV,
atau makan. Ini membantu otak mengasosiasikan tempat tidur dengan tidur. Bangun dari tempat tidur jika tidak bisa tidur. Jika Anda tidak bisa tertidur setelah 20 menit, bangun dan lakukan aktivitas tenang di ruangan lain hingga mengantuk. Lalu kembali ke tempat tidur. Titik 2. Mengoptimalkan lingkungan tidur. Ciptakan kamar tidur yang kondusif untuk tidur. Pastikan suhu kamar sejuk. Suhu ideal biasanya antara 16–22 derajat Celcius. Gelapkan kamar tidur. Gunakan tirai tebal atau penutup mata. Redam kebisingan. Gunakan penutup telinga atau white noise machine. Pastikan kualitas udara baik. Buka jendela sebentar sebelum tidur atau gunakan air purifier. Pilih dan bantal yang nyaman dan mendukung. Pastikan kasur dan bantal menopang tubuh dengan baik sesuai posisi tidur Anda. Titik 3. Mengatur pola makan dan aktivitas fisik. Gaya hidup sehat secara keseluruhan berkontribusi pada kualitas tidur yang baik. Hindari makanan berat, pedas, dan berlemak sebelum tidur. Beri jeda minimal 2–3 jam antara makan malam dan waktu tidur. Batasi konsumsi kafein dan nikotin. Hindari minuman berkafein dan nikotin, setidaknya 4–6 jam sebelum tidur. Batasi alkohol. Alkohol mengganggu siklus tidur. Perbanyak minum air di siang hari. Kurangi di malam hari. Minimalkan kebutuhan buang air kecil di malam hari. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Hindari olahraga berat terlalu dekat dengan waktu tidur for mengelola stres dan kecemasan. Kesehatan mental yang baik sangat penting untuk tidur yang nyenyak. Pelajari teknik relaksasi, latihan pernapasan dalam, meditasi, yoga ringan, atau visualisasi dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Kelola stres. Identifikasi sumber stres, dan temukan cara sehat untuk mengatasinya. Batasi paparan berita negatif sebelum tidur. Hindari tontonan atau diskusi yang membuat cemas. 5. Kapan harus mencari bantuan profesional? Jika masalah tidur Anda terus berlanjut, meskipun telah mencoba berbagai solusi di atas penting antak, berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat membantu mengidentifikasi penyebab medis yang mendasari dan merekomendasikan perawatan yang tepat, seperti terapi perilaku kognitif untuk insomnia CBT, penggunaan alat bantu pernapasan CPAP, untuk sleep apnea, atau dalam beberapa kasus obat-obatan di bawah pengawasan ketat. Ingatlah bahwa kesabaran dan konsistensi adalah kunci keberhasilan. Sahabat sehat zona sehat lansia, kita telah sampai di penghujung pembahasan yang sangat penting ini mengenai rahasia tidur. Nyenyak untuk kesehatan dan kebugaran di usia senja. Mari kita tarik bersama benang merah dari apa yang telah kita pelajari. Kita telah memahami bahwa tidur bukan hanya sekadar kebutuhan fisik, melainkan investasi penting bagi kesehatan fisik dan mental kita, terutama bagi para lansia. Tidur yang berkualitas adalah fondasi yang menopang energi, suasana hati, fungsi kognitif, dan sistem kekebalan tubuh kita. Sebaliknya, kurang tidur kronis dapat membawa berbagai dampak negatif yang signifikan, mulai dari penurunan daya ingat dan konsentrasi, peningkatan risiko penyakit kronis, hingga penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Kita juga telah mengidentifikasi berbagai permasalahan tidur yang umum dialami lansia, seperti insomnia, sering terbangun di malam hari, dan kualitas tidur yang menurun, serta gangguan tidur spesifik lainnya. Kita juga telah mengupas tuntas berbagai faktor kompleks yang dapat menjadi penyebab atau memperburuk masalah tidur, mulai dari perubahan fisiologis alami, kondisi medis, efek samping obat-obatan, faktor psikologis, gaya hidup, hingga lingkungan. Tidur yang tidak optimal. Namun, kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar masalah tidur pada lansia dapat diatasi, atau setidaknya dikelola dengan efektif melalui berbagai strategi dan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari, serta lingkungan. Kita telah membahas berbagai solusi praktis, mulai dari membangun rutinitas tidur yang konsisten, menciptakan kamar tidur yang nyaman dan kondusif, mengatur pola makan dan aktivitas fisik, hingga pentingnya mengelola stres dan kecemasan. Membangun kebiasaan tidur yang sehat. Sleep hygiene adalah langkah pertama yang krusial. Mengoptimalkan lingkungan tidur, mengatur gaya hidup sehat, dan mengelola stres semuanya berkontribusi pada tidur yang lebih baik. Yang terpenting, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika masalah tidur Anda terus berlanjut. Dokter dapat membantu mengidentifikasi penyebab yang mendasari dan merekomendasikan perawatan yang tepat. Kami di Zona Sehat Lansia percaya bahwa tidur yang nyenyak adalah hak setiap orang, termasuk para lansia. Dengan tidur yang berkualitas,
kita dapat bangun setiap pagi dengan tubuh yang segar, pikiran yang jernih, dan semangat yang baru untuk menikmati setiap momen kehidupan. Mari kita jadikan tidur yang berkualitas sebagai prioritas utama dalam menjaga kesehatan dan kebugaran kita di usia senja. Sahabat sehat Zona Sehat Lansia, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai rahasia tidur nyenyak untuk para lansia. Semoga informasi ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kualitas tidur kita. Ingatlah selalu bahwa tidur yang berkualitas adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan kita di usia lanjut. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana, namun konsisten yang telah kita bahas, kita dapat meningkatkan kualitas tidur kita secara signifikan dan menikmati hari-hari yang lebih sehat, bugar, dan bersemangat. Jangan ragu untuk mencoba berbagai tips dan saran yang telah kami berikan. Amati respons tubuh Anda dan temukan rutinitas tidur yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang terpenting, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki masalah tidur yang persisten atau mengkhawatirkan. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Kami berharap video ini bermanfaat dan dapat Anda bagikan kepada keluarga, teman, dan kerabat tercinta agar semakin banyak lansia di sekitar kita yang menyadari pentingnya tidur yang berkualitas. Terima kasih telah setia menonton video-video dari Zona Sehat Lansia. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan bermanfaat lainnya seputar kesehatan lansia. Aktifkan juga tombol notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video baru. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan seputar masalah tidur di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi dan solusi bagi sahabat sehat kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik-topik kesehatan lansia lainnya yang tak kalah menarik dan penting. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu berpikir positif. Ingat, lansia yang sehat adalah lansia yang bahagia. Selamat beristirahat, dan semoga tidur Anda nyenyak. Sampai jumpa.